lagi bersama saya Rindu di Potslah, podcastnya inilah. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru sama jurnalis yang udah malang melintang di dunia perjurnalisan. Kayak udah tua. Mungkin kita panggilnya Om kali ya. Aduh. Halo ponakan, jangan kamu ponakan saya. Kamu ponakan yang hilang kali. Iya kali ya. Boleh kenalan dulu ini dari Mas kali ya. Iya, masih aja lah. Bang boleh. Iya, Bang. Encing aja encing. Dari ya halo semuanya teman-teman. Oh ya di sana. Sorry gua masih nggak sini aja sama. Pengen di sana dia. Iya. Oh ya halo kawan Ila. Kenalin gua Ibnu Naufal. Udah jadi jurnalis tuh sekitar 10 tahun lah. Bayangkan di bidang teknologi. Oke. Dari tahun berapa berarti, Mas? Ya 2013 tuh lulus kuliah tuh 2011 di UI Negeri. Widih, anak UI. UI Negeri tapi di Ciputat. Oh, UI. Jurusan komunikasi. Jurusan Sistem Informasi. Ya. Kok jadi jurnalis? Jadi masih ada hubungannya. Oh, masih ada hubungannya. Iya, masih ada hubungannya. Pertama kan waktu fakultasnya Sains dan Teknologi. Tapi kan jurnalis itu kan biasanya identik sama orang yang ngambil jurusan ilmu komunikasi nih. Saya dulu juga pernah jadi jurnalis, Mas. Iya. Saya dulu di komunikasi Bakri, terus peminatannya jurnalis, tapi nggak sanggup jadi jurnalis. Oh, gitu jadi. Iya. Iya. Jadi iya. Terus nggak apa-apa lanjutin Kak Karindo ya gimana? Oh nggak ditarik jadi mantu Om Bakri tapi ya? Iya, maunya gitu, ternyata enggak. Gue lulusnya cepat tapi nggak mau. Gue sempat jadi, kok gue cerita nggak apa-apa ya? Gue dulu jadi jurnalis itu pernah nggak nyampe setahun karena dapatnya shift malam terus kan, capek ya. Emang apa lagi ngerjainnya apa? Gue dulu jadi malam mulu. Apa? Iya shift malam mulu. Ngerjain program berita malam. Program malam nggak jaga lilin tapi kan itu nggak malamnya. Kalau malam mulu jaganya. Liputan Liga Champion. Oh, Liga Champion ya. Beda, gue lulusnya itu tahun 2014 baru lulus. Baru masuk kuliah, lulusnya 2018. Oh ya, 4 tahun ya, berarti on time lah ya. On time dong. Bukan mahasiswa kunang. Enggak. Kuliah nangkring. Oh. Enggak dong, lulusnya tepat waktu untungnya. Berarti tadi lulus dari sistem informatika, abis itu langsung jadi jurnalis. Terus? Enggak. Lulus kuliah dapat gawean di Garuda Indonesia. Terus? Sistem analis. Itu 6 bulan. Capeknya itu karena bolak-balik ke Cengkareng. Rumahnya di Pondok Pinang. Jauh nggak sih? Jauh, Jakarta Selatan ke Jakarta Utara itu jauh banget. Tiap pagi, tiap 4:30 harus berangkat ngejar Damri. Kalau nggak ngejar ada jemputan gitulah di Lebak Bulus. Ya akhirnya balap-balapan sama tukang sayur tiap hari. Lu bayangin, jadi kalau tukang sayur lewat kenal sama gue, Mas ya nggak beli sayur dulu gitu kan. Takutnya lapar. Ya udah tiap hari begitu ya akhirnya capek lah. Dan ya jadi jurnalis kan salah satunya batin kita stres apa segala macam berubah karena tiap hari nggak penat, nggak bosen. Kalau di kantoran tuh bosen. Emang iya? Iya. Tapi kan kalau kantoran tuh dalam arti ini ngerjain sesuatu itu berulang-ulang, tapi kan bilangnya tadi jadi kerja di Garuda capek kan, bolak-balik. Jurnalis kan nggak ada jamnya, maksudnya kerjanya. Bener. Kenapa akhirnya memutuskan untuk jadi jurnalis? Emang cita-citanya dia apa dulu, Mas? Ini mulianya dulu ya, mulianya nih biasanya kalau kita itu ngejar sesuatu tuh pasti pengennya ada yang karya, mencetak karya, dan yang kedua ya beri manfaat. Ya benar. Kalau kata Nabi kan
khairun nas fi amhum linnas. Jadi sebaik-baiknya manusia itu ya berbuat baik Bermanfaat. kepada sesama, Bagi gitu, beri manfaat. Itu pertama, awal mulianya. Ini malahnya belum brengseknya. Belum brengseknya dulu. Belum mikirin duitnya. Iya, belum cuannya. Tapi itu yang kedua ya itu pertama traveling yang pasti kita traveling. Karena kalau jadi jurnalis itu ya buat kesempatan mana lagi sih Iya. jalan-jalan tapi dibayarin gitu kan. Iya sih. Lu bisa ke dulu gue di tablet sinyal ke Computex ke Taiwan gitu. Terus di inilah juga udah banyak banget dari 0 km di Aceh sampai di Sumba pernah ke sana gitu. Itu Hah? Terakhir Magelang 750.000. Ya itu pertama traveling. Kedua masih ada ing-nya juga orang penting. Kenapa? Ketemu orang-orang penting. Oh iya benar. Lu nggak bisa Siapa bayangin. aja kan? Ya lu kalau misalkan dulu kuliah, gue pengen banget ketemu dia nih di TV. Tapi lu kalau jadi jurnalis tuh, ya lu nggak harus mimpi gitu. Pasti bisa apapun. Lu ketinggal datang sebagai jurnalis gitu kan, lu deket berhadapan langsung, ngobrol langsung. Itu salah satu yang jadi alasan gitu kenapa jadi jurnalis. Gua kadang-kadang kalau ketemu nih misalkan siapa band apa gitu ya, si Lawen Seven waktu itu udah lagi jayanya, ya akhirnya dipertemuin ya, udah ngobrol aja gitu. Jadi suatu kebanggaan sendiri aja gitu ya, meskipun ya lu siapa lu gitu kan. Iya, iya. Pertama kali tugas jadi jurnalis itu di mana, Mas? Pertama itu masih dulu tuh gue di kuliah ngerjain namanya tuh ngoprek Android. Jadi tuh kalau lu tahu tuh ngerut gitu tuh di HP. Ngeruting gitu kan. Ngurut itu ngurut. Beda itu kalau si Hafiz gitu ngurut dia tuh tempatnya. Tempatnya lepas sendal dulu terus diumpetin sendalnya biar nggak ketahuan. Pulang bawa sabun. Pulangnya dibensinin biar nggak kelautan baunya tuh, biar akal bulus. Apa tuh tadi ya lagi ngomong? Oh ya ngerut. Kalau terus ngerut itu terus akhirnya punya majalah sendiri namanya Droid Max waktu itu sama temen sih. Droid Max. Jadi ngerjain itu bareng-bareng. Iya, tuh. jadi nulis di majalah sama temen sendiri gitu, majalah teknologi gitu. Nggak ya dulu 2012 itu masih majalah sendiri Droid Max sama temen. Akhirnya juga terus gabung sama PT yang lain lagi. Akhirnya keluar itu masih freelance, tapi kerja juga waktu itu di Garuda, tapi freelance gitu nulis. Belum jadi belum jadi jurnalis beneran lah. Masih suka nulis juga sambil-sambilan aja, sambil kerja kantoran gitu. Berarti emang suka nulis ya, Mas? Iya, ya pas kuliah aja tapi nulisnya gitu, preferensinya lebih ke segmentin teknologi. Karena kan jurusannya juga sistem informasi lebih berbaunya IT ya. Ya kita kerjain aja gitu, suka nulisnya lebih ke passionnya ke situ lah gitu, minatnya. Dan akhirnya ya pas resmi udah pokoknya mantul mulu tuh kantoran ke tukang ke jadi asuransi pernah, ke Garda Oto gitu kerja. Terus juga jadi pernah dipecat juga, terus pernah dipecat gara-gara pakai kaos. Pas jadi jurnalis? Iya. Oh iya. Iya, itu. Pertama kali ngantor beneran jadi jurnalis. Iya, itu di ada PT-nya New Farmland namanya ya. New Farmland itu di Cilandak Kakao. Itu medianya sama Droid dia juga, Droid khusus majalah Android gitu. Itu pertama kali ngantor. Tapi cuman seminggu apa 2 minggu gitu ya. Ngantor apa? Seminggu. Iya, seminggu 2 minggu gara-gara gue pakai kaos. Gara-gara gue pakai kaos dan gua sama temen gua tuh yang anak BEM dulunya tuh kritis. Kenapa harus ngantor pakai baju kemeja gitu ya, rapi gitu. Padahal ya di belakang layar lah kita kan penulis ya. Ya gitu gua ngomongnya masih ingat waktu itu. Sekelas Android aja, kelas kantor di Android di Silicon Valley pakainya kaos gitu. Mark Zuckerberg didatengin Jokowi juga pakainya kaos. Tapi pas itu si CEO-nya nggak terima, dia panggil satpam suruh gua keluar cabut pas itu juga. Baru seminggu kerja. Baru 2 minggu lah sekitar segitu. Belum dapat gaji, tapi waktu itu gua masih dapat tablet reviewan, gua bawa, gua jual.
Tabletnya tablet Nexus dulu tuh waktu itu, masih inget banget gua. Kalau wartawan Tekno gitu dapat gitu kan Mas berarti? Enggak selalu nge-privilege-nya enggak selalu lah, enggak selalu semuanya. Ngeles aja deh. Tapi sering enggak semuanya kalau bener. nge-review gitu Tahun istri. padahal dapat tapi dijual kan enggak dikasih tahu lagi duitnya. Enggak semuanya, tapi kadang-kadang juga kalau dia suka gitu dan review kita dan aslinya juga nggak terlalu jualan banget ya, dapat lah privilege kayak gitu. Yang paling apa ya, selama ini dari sepanjang hampir 10 tahun nih kan, apa yang paling apa sih namanya dapat Dapat apa ya? Dapat gadget ya? dapat gadget yang paling harganya yang lumayan lah. Enggak sih, biasa-biasa aja. Ya Nexian Hidayah lumayan. Masih ada emang Nexian Hidayah. Nexian Hidayah keren loh. Belum ada fitur kalau lo lagi tidur dia bangunin sahur dan dalam keadaan mati. Gak perlu ayam. Iya. HP lain ya masih kadang-kadang kalau kita pakai alarm itu dia mati. Tapi kalau Nexian Hidayah dia baterainya mati, dia masih ngingetin. nyala. Iya, itu kerennya loh. Tuh keren tuh Pak Bakri, harus diapresiasi. Itu Pak Bakri? Ya, iya kan punya Bakri. Nggak Ya tahu. gimana kampusnya nggak tahu. Nggak tahu gue. Emang lo tahu? Lo tahu emang? Kan beli aja lagi satu es ya. Dulu tuh Nexian ngoceh tuh punyanya Gue kira produknya. Nexian itu apa Cina gitu. Enggak, tau. punya Bakri. Sekarang udah nggak ada kan? Udah nggak ada. Udah punah dia. Udah beda turun zaman. Oke. Mas Ibnu jangan gerak-gerak katanya. Gue sukanya gerak, gue sukanya dinamis. Terus Mas yang setelah pindah tuh 2 minggu dipecat, habis itu pindah kemana? Sempetnya pindah nggak nulis lagi sih waktu itu. Waktu itu ke 6 bulan 2014 awal tuh masuk 2013 masih masuk tablet Sinyal PT Kompas Gramedia. Itu cetak. Itu wartawannya ya, itu tuh kompetitornya Pulsa waktu itu, tablet Pulsa, tahu kan? Yang biasa digambar tengahnya itu HP, brosur HP semua. Generasi deh kayaknya, kok gue nggak tahu ya. Aduh. 70 gak sih? Pernah tapi 6.600. Jangan-jangan di sakunya masih pakai communicator ini juga nih. pager. ada tabloid itu. Iya, ada tablet itu cuma ada 2 di Indonesia, Pulsa sama Sinyal. Tablet Sinyal. Ya. Itu kalau orang nyari referensi harga Apa tuh? gara-gara HP sebelum ada GSM Arena, sekarang lah internet gitu lah. Di situ acuannya. Ngerti lagi. Acuannya di situ sebelum sekarang ya. Sekarang ya cuman mati sekarang pandemi 2000 pas gua keluar sih mau cabut ke inilah tuh dia mati ya. Tapi udah bertransformasi ke digital online gitu. Berapa tahun berarti dicetak Mas? Dicetak itu setahun setengah. Ke inilah tahun Ya 2014 ya sampai sekarang. Iya. Wih, keren banget. Tangan dulu dong. Iya. Tapi sempat keluar di situ karena nganggur berapa bulan, 3 bulan gitu ya. Ya karena mikir waktu itu pas ngelamar nggak ngelamar di media mainstream ya waktu itu. Inilah waktu itu masih salah satu yang inilah leading gitu ya, beritanya juga maksudnya belum banyak kompetitor waktu itu, paling Detik gitu-gitu. Yeah. Dulu ada astaga.com ya. Yeah. Astaga gitu-gitu. Iya, astaga.com tuh yang lifestyle, kapan lagi juga ada. Kita masuk begitu 2014 ya udah sampai sekarang gitu, awet alhamdulillah. Udah berapa tahun sih berarti? Lu nanya tahun mulu dong. 6 Iya. tahun ya? Ya udah 8 tahun. 8 tahun ya. Gue nggak bisa ngitung. Kenapa akhirnya apa ya? Dari ulang lagi nih. Ya kan tadi tuh kan Ini gua goyang-goyang mulu ya. dari sekian Nggak banyak bener. Hah? dari sekian banyak nih jurnalis, kenapa harus jurnalis tekno? Kenapa jurnalis tekno ya? Karena gue suka hal-hal yang futuristik gitu. Futuristik itu sebenarnya dalam arti itu kalau dalam bahasa hariatnya liang lahat sebenarnya futuristik gitu.
Tapi kita dalam arti harus ngupdate, aktualisasi segala macam, dan itu yang gue suka gitu. Aktualisasinya dalam arti segala sesuatu yang baru. Nah itu menarik gitu lah. Jadinya apa? Ya ekonomi sama politik juga menarik dengan intrik-intriknya. Cuman dari sisi kita makin kesini kan teknologi berubahnya cepat Iya, gitu. cepat banget perkembangannya. Ya itu dia tantangannya. Jadi semakin sekarang kan deras banget informasi, dan jurnalis teknologi ya harus terdepan dan membaca situasi seperti sekarang gitu. Dan itu tantangannya. Jadi jurnalis teknologi itu meskipun dikesampingkan lah di antara jurnalis politik dan bisnis gitu, masih tier 3 lah gitu. Tapi ya salah satu pilar penting lah di Indonesia menurut gua gitu. Oke, suka duka deh Mas, apa yang paling diingat selama jadi jurnalis tekno nih? Suka dukanya Oke. suka dukanya banyak kan ya. Alhamdulillah sih sukanya ada ya. Walaupun kan kalau jadi jurnalis tuh dinilai pasti nggak, Kata orang jadi jurnalis tuh ya nggak kaya lah ya, gitu apa segala katanya macam. gitu. Ya segala sesuatunya kalau ada ikhtiarnya ya kita juga pasti punya rezekinya sendiri. Amin. Di teknologi ya kita banyak nggak cuman perangkat-perangkat baru, tapi ilmu-ilmunya juga kita mengaktualisasi dirinya, itu salah satu sukanya lah, transfer ke knowledge-nya gitu, pengetahuannya banyak yang orang mikir ya. Jadi kalau kita ngajar gitu di suatu tempat di desa dan masih belum melek gitu digitalnya, kita juga bisa saling sharing gitu juga. Jadi ya ada proudnya sendiri lah kalau dibilangnya gaptek gitu kan. Jauh-jauh lah Iya kalau sih. jurnalis teknologi pada melek semua. Makanya kan di jurnalis sekarang kalau pakai tools apa-apa kita ini ngomongin tools kita pakai di asal preskon gitu. Kalau jurnalis teknologi udah canggih-canggih. Iya. Seketika kalau misalnya Kakak Rindu lagi di acara preskon gitu kan, orang lagi ngomong gitu. Nah, kalau di sekarang kan udah zamannya orang langsung tikpad gitu Iya, ya. iya, Tikpad ya bahasanya anak-anak jurnalis gitu, tikpad di acara langsung udah dikirim ke kantor berita. Nah, kadang-kadang kalau jurnalis teknologi itu sebelum yang sekarang pada pakai 2016 2017 udah pakai namanya transcription, transcription udah otomatis. Itu jadi suara gitu Mas, langsung jadi teks iya, gitu. speech to text langsung. Oh. Itu udah pada pakai dari 2017 gitu. Sekarang aja baru ada karena ya ada Google udah ngeluarin gitu yang udah resminya. Dulu tuh udah banyak yang pakai gitu. Sama wartawan. Iya, sama wartawan, apalagi yang udah pakai laptop juga udah pada canggih lah gitu. Ya, itu juga salah satu disrupsi teknologi ya, maksudnya. Berita kan kalau dulu definisinya adalah melaporkan sesuatu yang udah terjadi. Ya. Definisi berita ya. Kalau sekarang tuh udah berubah. Jadi definisi berita yang sekarang tuh melaporkan sesuatu yang sedang terjadi. Oke. Ya, Jadi dulu melaporkan sesuatu yang udah terjadi. Makanya kan Kalau jatuh sekarang- koran iya, gitu iya, pagi. iya. Nah, Benar, kalau benar. sekarang kan online. Apa yang sedang terjadi? Iya, apa yang sedang terjadi. Coba bayangin kasusnya Eril gitu. Dari segala sudut, angle apapun langsung dilaporkan semuanya. Padahal lagi Iya, berlangsung iya. kan. Cari di mana aja kan? Iya, mana aja. Kayak Ade Armando dari sudutnya sampai celananya diambil semuanya. Celana-celananya ada gitu diambil. Siapa yang ngambilin celananya? itu sesuatu yang belum ada dulu juga nggak ada. 2013 tuh dulu nggak ada yang kayak gitu. Samping sedetail itu. Sampai sedetail itu gitu. Jadi udah ada perubahannya juga. Tapi ya juga ada kekurangannya juga. Dari Dukanya. kecepatan itu kekurangannya ada banyak kayak berita bohong gitu. Hoax. Iya, itu udah pasti tantangannya di situ karena semua orang bisa jadi pembuat konten. Iya sih. Sekarang semua Upload aja semua. iya, udah viral, jadi jurnalisme warga gitu kan. Semua orang jadi pembuat konten, share di sosmed. Iya. Jadi orang sebenarnya ada banyak tsunami informasi gitu. Jadi orang Tsunami. banyak baca apa nih gitu kan, nggak tahu tapi ini verified nggak, akurat nggak gitu iya. kan. Kecuali bacanya di nila.com ya kan Yeay, sih. satu. Keren banget. Ya. Ya jadi gitu tadi soal hoak ya, berita bohong. Hoax. Jadi kalau yang sekarang itu
ya tantangannya gitu. Jadi media juga jadi persaingnya itu juga bukan sama media lain sekarang. Pesaingnya sama yang konten creator itu, sama influencer si pengaruh itu gitu. Jadi media sekarang ya harus pinter-pinter juga lah gitu. Harus cepet-cepetan juga kan, Mas? Iya, mesti cepet-cepetan. Kayak makanya kalau media-media sekelas Detik apapun ya masih banyak typo ya kayak gitu. Dia kan mementingkan kecepatan gitu. Karena siapa yang cepat duluan ya leading di situ bakal naik duluan terus di ya. sosmed, di Google segala macem gitu. Terus kita masuk ke, kan jadi jurnalis ini nggak ada jam kerjanya ya Mas, karena kan berita nih kan ada terus kejadiannya, kita nggak tahu memperkirakannya kapan aja nih. Istilahnya ya 24 jam lah harus standby. Cara Mas Ibnu ngebagi waktu antara pekerjaan sama keluarga, kan udah berkeluarga kan udah. ya Mas? Dukanya ini sebenarnya masuk ke duka ya, Masuk ke duka sebenarnya ya, duka. Ini serius sih, pernah sama Pak Bos dulu, pernah malam-malam jam 1:30 suruh bikin berita, dan itu jam 4-nya istri lahiran. Wah. Nah, Terus hari itu nggak bilang sama bos, nggak bilang sama bos. terus tetap Tetap ngerjain waktu itu orderannya. Pak Bos udah nggak di tahu. rumah sakit berarti? Udah di rumah sakit, udah di rumah sakit, terus di WA gitu suruh bikin ini nih, bikin beritanya ya, suruh wawancara orang. Wawancaranya dapat untungnya By waktu phone, itu. wawancara. Iya, nggak wawancara WA gitu. Wawancaranya dulu untung Pak Kiai. Kalau Pak Kiai untungnya bangunnya pagi. Bangun pagi ya. Tahajud semua tahajud tuh. dulu ya. Untungnya dia wawancara Pak Kiai. Coba kalau Iya, misalkan kader mana bagaimana kita nggak bakal dapet tuh. Tunggu dia bangun dulu ya. Alhamdulillah tuh yang Iya. disuruh wawancara Pak Kiai waktu Iya. itu. Waktu itu yang disuruh wawancara si Cananto, ketemu sama dia waktu itu dia. Makasih Pak Cananto waktu itu. Anda menyelamatkan saya. Oh, ke sini ya. Bener ke sini kan. Jadi pas itu pokoknya waktu itu pas udah dapet pantulan dari Cananto waktu itu yang jawab Ketua Pemuda Muhammadiyah, ya langsung dibikin. Alhamdulillah ya, waktu itu naiknya sih jam 6 pagi, jadi istri lahiran dulu. Normal waktu itu, alhamdulillah. Tahun berapa itu Mas? Tahun kemarin. Oh baru. Oh. Ya Allah, apa rasanya ya kan lagi ngetik terus istrinya lagi. Ya Allah. Itu sengaja nggak bilang sih, karena ya bikin masih bisa lah kayaknya ini, insya Allah gitu. Kita direct, habis itu yang ngerjain sih teman-teman yang lain. Ya alhamdulillah. Ya dukanya kayak gitu, tapi ya alhamdulillah disyukuri aja lah. Kita segala satu emang resiko pekerjaan ya. Ada resikonya. Ada ya enaknya ya, ada nggak enaknya gitu. Tapi lagi-lagi ya gitu, kita memanage waktu aja. Kadang-kadang kalau jurnalis, kadang-kadang kan kebanyakan nih yang sakitnya itu karena tipes. Karena ya benar kan. kecapean, dia kebanyakan begadang biasanya. Kalau gua sih ininya inisiatifnya kalau tidur pasti di bawah jam 10. Itu udah penting banget, tidur udah paling penting, karena udah pernah juga ngerasain gitu tipes kayak gitu. Pas jadi jurnalis. Iya, pas jadi jurnalis gitu. Kerjaannya emang waktu itu seringnya karena beritanya kadang-kadang berita luar gitu. Iya. Kita jamnya kan nggak sama. Jamnya jam-jam luar negeri. Gak enaknya gitu, jadi kita jam 1, jam 2 baru tidur. Tapi lebih enaknya kita tidur dulu, ya kan, jam 2, jam 3-nya kita bangun ya kan, sambil tahajud, abis itu nonton Liga Champions juga enak gitu kan. Jadinya juga semuanya dapat gitu, sehatnya juga dapat, kerjaan dapat, ya enaknya juga dapat. Jangan terlalu effort lah, jadi jurnalis juga gitu. Terus kalau misalnya nih sekarang kan Sabtu Minggu weekend gitu kan, udah apalagi udah punya anak gitu kan Mas. Kan kalau jurnalis mesti megang HP terus kan. Iya kan? Kalau lagi keluar lagi apa gitu. Ya sebenarnya kalau sekarang kan CMS juga kan kita pakai content management system gitu. Kalau di editor sekarang mobile juga pun bisa gitu. Ya udah lama sih, udah kerja dari 2014 juga pakai lewat handphone juga udah biasa gitu. Udah selama di Android lebar gitu dan enak buat ngetik. Malahan dulu ada namanya jurnalisme BlackBerry. Oh iya, pas lagi Itu zamannya BlackBerry itu
anak-anak ya pokoknya teman-teman di jurnalis udah pakai wah pokoknya di tiap trackball tuh trackball tuh pakai Gemini Iya, ya iya. sampai glinding pokoknya udah Oh iya yang iya trackball ya, itu iya. anak-anak tuh pasti ngetik pad gitu kan cepet-cepetan gitu pakai trackpad gitu pokoknya jurnalis kalau nggak pakai BB waktu itu nggak keren dah gitu istilahnya kayak gitu ya main cepet-cepetan pakai gitu jadi udah biasa pakai HP gitu. Udah kayu putih nggak track bola? iya benar tuh harus kayak putih Biar takkan nggak masuk angin. Paling jauh kemana Mas selama jadi jurnalis? ya itu tadi Dan ada ketemu siapa sosok yang paling pengen ditemuin nih, terus udah ketemu? Sosok pengen ketemu kalau siapa ya nggak kalau misalkan tokoh sih nggak Dari ada yang kayak atau siapa yang tokoh kalau misalkan tokoh bener-bener ini sebenarnya sih ke Bill Gates gitu kayak Elon Musk ya yang bener-bener kiblatnya ke teknologi ya Iya. ke sana. Tapi kalau di lokal sih udah alhamdulillah juga Udah ketemu semua. ketemu kayak B.J. Habibie gitu kan. Itu almarhum yang salah satu inilah Pernah wawancara langsung. bapak teknologinya Indonesia gitu. Udah ya alhamdulillah ya sebelum beliau juga wafat ya udah ketemu gitu. Udah salah satunya itu ya paling kalau seringnya kan di teknologi paling kan ke menteri ke Menkominfo gitu. Dulu tuh masih ke Sifrudi Antara. Kalau sebelumnya sekarang tuh Johnny G. Plate gitu kan. Paling ke sana sih gitu banyaknya. lokasi daerah mana yang paling jauh selama jadi jurnalis? Ya kalau itu 0 km Sabang. Itu Kalau di daerah Indonesia? 3T. Iya, daerah 3T itu daerah terluar gitu. Kita di sana waktu itu pembangunan BTS Merah Putih waktu itu pertama di sana. Jadi bener-bener kita masuk tuh 2 jam apa 3 jam gitu naik motor gitu. Jadi buat bener-bener kita ngerasain bagaimana pembangunan BTS tuh nggak segampang di 3T itu ya, nggak segampang yang cuman masang doang ya habis itu udah sekelar pulang, enggak gitu. Di sana tuh Aksesnya juga iya masih susah. aksesnya susah banget dan menantang banget gitu ya. Ya itu salah satu yang menurut gue ya paling berkesan juga lah gitu. Kalau ke luar negeri Mas? Kalau keluar negeri sih palingnya di Computex waktu itu di Taiwan. Computex itu 2000 ya masih di tabloid Sinyal lah waktu itu. Narasumber yang mungkin agak ngeselin yang boleh kali disebut Spill. ya, yang kayak gue nggak mau nih wawancara dia lagi gitu Mas, ada nggak? Siapa ya? Inisial. Kalau di teknologi sih enggak lah, Oke. alhamdulillah mah aman lah semuanya. Tapi enggak. yang seenggaknya nggak enak deh nih wawancara dia gitu, Ya aduh. maksa harus tetap ada nggak? Ada sih beberapa kalau itu sih misalkan waktu itu kayak ada kasus Matiin mic. matiin mic bukan itu jauh apaan ke produsen mic-nya kita ntar ngomongin produsen mic siapa yang dimatiin tuh Nggak, itu nggak dimatiin Kak, emang udah waktunya habis. iya Mana sih? Pakai koin ya itu. ya paling kalau ke distributor gitu-gitu paling distributor kalau smartphone lagi masalah biasanya ke waktu itu lagi rame tuh email. Ya, oh ya yang Jadi email kalau misalkan masuk ke Indonesia tuh harus melalui bea cukai gitu. Nah itu beberapa kalau misalkan kita deketin, nah itu selalu ya ininya berubah lah gitu, nggak kayak biasanya gitu berubah turnya apa gitu, nggak mau dideketin. Itu susah juga atau tuh tantangannya juga lah ya, tapi wajar lah itu jadi jurnalis ngejar informasi. Ya kayak gitu sih. Nggak ada yang gue nggak mau pokoknya ketemu dia lagi, nggak ada ya? Enggak sih, enggak ada. Nggak ada, tuh cari pahit. aman aja ini. Enggak ada alhamdulillah. Udah terlatih wartawan mau pertanyaan begini mah. Iya. Aman semua aman. Kan Mas Ibnu udah ngelewatin dari media cetak nih dulu sekarang ke online. Melihat perkembangan media saat ini itu gimana Mas?
Sebenarnya kayak tadi ya, disrupsi media gitu ya di sekarang ini, tantangannya itu kita memeriksa arus informasi itu harus lebih lebih aware lagi gitu ya, karena banyaknya berita bohong gitu kan. Terus juga bagaimana cara kita memanfaatkan media sosial, terus juga ya yang lain-lain tools gitu juga kita harus manfaatkan dengan seksama ya gitu. Kan banyak juga tools teknologi kayak Google Trend juga salah satu sekarang kan udah kiblatnya gitu, apa-apa yang sekarang dari Google Trend jadinya jadi dibuatkan berita gitu. Jadi sekarang acuannya beda gitu. Kalau dulu kita nulis nggak pakai SEO. Iya, sekarang pakai Sekarang kan harus apa-apa ya SEO gitu kan. Jadi kita kayak dibudakin SEO juga gitu. Kalau belum hijau gitu bahasanya, belum good ya kita harus diganti gitu. Kalau dulu kan ya tapi jadi ini juga sih, jadi tantangan. Kita nulis bagus tapi SEO-nya jelek kan orang nggak bisa baca. Tapi kalau misalkan kita nulisnya bagus tapi SEO-nya jelek juga keterbacaannya juga sedikit gitu. Ya kalau kata Charles Darwin kan, apapun kalau misalkan kita bisa beradaptasi, ya siapapun yang bisa beradaptasi dengan zaman itulah yang menjadi pemenang ya. Kayak gitu. Terus menghadapi media online dengan media sosial nih Mas, kan media sosial sekarang kan udah banyak banget influencer, terus seleb-seleb TikTok tuh yang duluan udah enggak yang joget-joget juga dong, yang beritanya udah duluan naik di TikTok nih tapi di online belum kadang gitu. Terus itu menghadapinya gimana Mas? Karena kan ya namanya media online pasti kan juga harus cepet-cepetan gitu kan. Ya beda sih ya kan, namanya pers dengan konten kreator kan beda. Pers kan kita ada lembaganya, ada susunannya, ada SOP-nya, ada karya jurnalistik harus ada pertanggungjawabkannya. Kalau konten kreator kan sesuka-suka dia. Hari ini endorse A, besok endorse B gitu kan. Nggak ada pertanggungjawabannya gitu, nggak ada orang juga kalau misalkan kita kiblatnya ke influencer paling ya nggak tahan lama lah gitu. Kalau media kan kita udah, kalau misalkan kita nggak suka gitu sama berita ini kan kita bisa ke Dewan Pers. Nah kalau kita konten kreator mau komplain kemana ya paling ke ininya, platformnya. Iya kayak gitu. Jadi balik lagi sih, influencer sih kalau gue pikir ya nggak bukan pekerjaan yang harus digeluti gitu yang lama ya, karena gue pikir ada masanya ya. Ada masa yang nggak mungkin juga kan Instagram gitu bakal jaya terus, pasti bakalan pesaingnya ada gitu kan. Kayak sekarang kan juga ada TikTok, ada Snapchat, dan itu juga Snapchat masih pada pakai nggak sih? pakai di US itu paling penggunanya paling banyak Snapchat. Dan Instagram tuh paling banyak nge-copy fitur itu dari Snapchat, filternya. Efek-efek itu ya. Iya, filternya itu paling banyak. Dari Duluan Snapchat. tuh kalau Reels segala macam tuh dia Instagram ngopinya dari TikTok. Iya benar. Ya sekarang kan main copy aja gitu. Fitur-fiturnya udah sama Yang semua paling ya. bagus fitur yang nangis, efek bagus banget tuh. Yang nangis itu iya, ya. bukan nangis kan dari Snapchat. Dari Snapchat bener. abis itu ditayangin ke TikTok gitu iya, kan, bener-bener. kayak gitu. Iya, ada yang kadang numpang doang, numpang filter doang. Gimana efek ini nangis gitu. Gimana mau sedih? Oh iya, nanti di situ nangisin. Ntar diubah nih sama editor. Pasti diubah. Ya gitu, sekarang juga platform teknologi saling ngopi paten lah gitu. Jadi udah wajar. Jadi persaingannya juga udah nggak sehat. Influencer juga gitu, nggak tahan lama lah gitu. Sekarang juga yang rame kan OTT gitu kan, kayak Netflix gitu. Sekarang udah banyak pesaingnya. Dulu jaya, makanya dulu jaya banget kan, nggak ada pesaingnya dulu, soalnya
kayak kemarin kan berita gitu yang gue tulis 200.000 pelanggan telah meninggalkan Netflix. Terus dia saham Banyak jatuh. banget. Kenapa? Karena faktornya pertama ada kompetitor. Terus banyak ini tahu Mas yang Netflix tuh Iya apa? murah banget di ini. Iya, di nah itu Twitter, dia yang beli legal paketnya itu. namanya 30.000 fitur sharing doang. bersama. Iya, iya. Nah, 30.000 itu salah doang sebulan. satu yang bikin Netflix Jatuh. bangkrut. Berarti kamu yang bikin ya? Salah satu oknumnya. 30.000. Tolong Netflix Indonesia ini diangkut. Di film bajakan di PJJ juga pengaruh nggak sih? Kalau dibilang aja enggak. Pertama kan kau bilang tadi kompetitor. Disney udah punya Disney Plus, Amazon punya Netflix, Amazon Prime, HBO. terus HBO Max, terus apa banyak lah. Kalau di kita juga ada video, terus juga ada Maxstream. Nah, terus jadi di Netflix ini dulu konten-kontennya banyak. Misalkan dia punya dulu inian apa tuh di Marvel, Daredevil. Daredevil kan lisensinya Marvel yang megang. Nah, Marvel ini kan induknya ke Disney. Nah, Disney punya sendiri, otomatis dia nggak mau tayangannya dipegang Netflix. Iya. Nggak mau lah, gue bilang. Jadi balik lagi, jadi dilepas ke Disney dan akhirnya kan Netflix nggak punya konten lagi, konten Disney, konten Marvelnya. Iya. Orang-orang penggemar Marvel lari Larinya ke Disney Plus. Apalagi bundling ya sekarang. Iya, bundling. Dan lagi harganya ini juga faktor penentu. Harga Netflix tuh makin kesini makin tinggi. Kecuali yang kayak Karindo tadi pakai. Enggak, saya cuma kasih tahu dong. Gua tahu tuh. Biasanya kalau yang lagi di viral kayak gitu, Twitter ada, ayo kakak Netflix murahnya. Ini paket Netflixnya kakak gitu. Iya. Dapat dari di Armando. Netflix. Iya, jadi kayak gitu. Jadi harga sekarang tuh Netflix kalau resminya itu $20 ya. $20 dibanding sama Disney Plus kalau kita pakai yang bundling sama Telkomsel itu 100.000 setahun. Wih, jauh banget bedanya. Orang lebih milih ke Disney Plus 11-12 soalnya. Lebih kimos. Lo masih pesan buat anak lo ya? Iya, masih kepake gitu dan bisa bisa buat yang lain gitu kan. Jadi nggak cuman buat pakai nonton doang. Dan lagi itu tadi fitur sharing itu bakalan dimatiin sama Netflix. ya. Karena ya itu merugikan dia dan ya jadi ngerugiin Netflix sendiri. Oke. Terakhir deh Mas Ibnu, kan karena Mas Ibnu udah sebagai wartawan senior. Senior tuh gue beruban nih ntar nih. Aduh, kacamata gede. Nggak deh, jangan itu dulu. Emang mau sampai kapan jadi jurnalis, Mas? Selama akhir hayat dikandung badan asik. Ya pokoknya selama kita bisa berkarya ya kita berkarya terus lah. Nggak harus jadi jurnalis juga gitu kan. Kan berkarya itu nggak, sekarang kan kayak tadi bilang semua tuh bisa jadi pembuat konten gitu. Yang terpenting kita kontennya itu bermanfaat buat sama, karena itu jadi bekal kita kan. Kalau misalkan bekal kita ya di dunia kan makanan gitu, karena ini bekal kita ya juga jadi konten kita, jadi amal jariah kita juga gitu. Dijaga juga. Kalau navigasinya kita kan kalau navigasi pakai Google Map di dunia ya, kalau di kita bahasa akhiratnya kalau di inian ya kita pakai iman gitulah kalau pembuat konten gitu. Tipsnya deh buat anak-anak muda yang baru jadi jurnalis atau mungkin ada yang lagi tertarik pengen jadi jurnalis, pesannya apa? Terus bagaimana mereka bisa jadi jurnalis yang baik, yang menampilkan berita yang memenuhi kaidah jurnalistik. Pakai agama nih, bahaya. Sebenarnya sih kalau jadi jurnalis apapun itulah, kalau kita pembuat konten ya nggak harus jadi jurnalis. Tadi dibilang pembuat konten ya, pertama yang junjung tinggi ya kebermanfaatan ya, kita cek dulu kita kalau nge-share ini efeknya apa gitu kan. Kalau nge-share sesuatu yang kita nggak tahu ya mending nggak usah lah gitu, karena sekarang ini kalau mau cepatnya viral gitu kan, apa-apa mau viral tapi nggak tahu manfaatnya apaan gitu. Nah salah satunya ya itu, jadi cek manfaatnya apa, dan kedua ya integritas gitu. Jangan terlalu
sombong gitu, jangan terlalu juga jumawa apa jadi jurnalis tuh jadi kita jadi sombong bisa akses kemana aja ya, tetap humble aja lah kita jadi diri sendiri, jangan tetap integritas tadi ya, tetap kita punya prinsip yang kita pegang teguh ya gitu ya, itu aja sih paling juga tetap meskipun jadi jurnalis itu tadi dibilang kan nggak bisa jadi kaya instan. Tapi insya Allah ya jadi jurnalis itu bisa jadi bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara. Wah, Hidup jurnalis. keren banget. Tepuk jurnalis. Aduh, ini bukan lagi di Cibubur, Pak. Emang ada tepuk jurnalis? Oke, Iya. seru banget ya, Iya. obrolan kita sama Mas Ibnu yang udah berpengalaman di dunia jurnalistik. Enggak. Makasih kawan inilah. Semoga buat teman-teman yang mau baca berita-beritanya Mas Ibnu mungkin bisa di inilah.com. Iya. Ini dulu dong. Nila.com/Ibnu Naufal, ketik rek spasi. Enggak ada bohong. Udah nggak musim itu. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama bintang tamu yang lebih seru pastinya. Kan jangan lupa buat download aplikasi nila.com di App Store ataupun di Play Store, dan jangan lupa buat cek Instagram inilah, juga TikTok sama Twitter, Facebook dan semuanya. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Oke, sampai jumpa lagi dah. Dah.